Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Ayub hidupnya diberkati. Ayub hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, walaupun kita menghadapi banyak masalah dan tantangan dalam kehidupan ini, kita harus meneladani kehidupan Ayub yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Ayub dalam berbagai macam masalah dan kesulitan hidup yang sangat berat, Ayub tetap hidup takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Wow. Ayub seorang yang mengalami ujian yang sangat berat dalam kehidupannya, saudaraku, dan kita sudah tahu itu kalau kita membaca kitab Ayub. Tetapi dalam kesulitan yang sangat berat, Ayub tetap hidup benar. Ia hidup takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ayub mengalami cobaan yang sangat berat. Anak-anaknya semuanya terbunuh. Harta benda yang ia miliki dirampok dan hancur karena bencana alam. Ayub juga mengalami sakit penyakit kulit yang sangat berat. Tetapi firman Tuhan berkata Ayub tetap menghormati Tuhan. Ayub tetap hidup dalam takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Inilah yang menjadi teladan bagi kita. Dalam Ayub 42, saudaraku, ayat 10 dan 16, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan. Sesudah itu Ayub, saudaraku, kata firman Tuhan berkata, masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Walaupun dalam penderitaan yang sangat berat, tetapi Ayub tetap hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, saudaraku. Inilah yang menjadi teladan kita. Sehingga kehidupan Ayub dan keluarganya dipulihkan oleh Tuhan Allah. Dengan apa, saudaraku? Berlipat kali ganda. Dan lebih lagi luar biasa, Ayub diberikan panjang umur sampai 140 tahun. Saudaraku, Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang saat ini, saat melihat tayangan Morning Spirit ini, sedang mengalami masalah, cobaan yang berat mungkin ya, dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan secara pribadi. Saya mengajak saudaraku, mari kita meneladani Ayub yang hidup takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan, sehingga hidupnya dipulihkan, bahkan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Allah. Nah, saudaraku, pada saat ini seperti biasa, saya ingin membagikan 3 kebenaran, saudaraku, dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bagaimana Ayub tetap hidup takut akan Allah dan hidup menjauhi kejahatan, saudaraku, walaupun dalam kesulitan yang sangat berat, sehingga hidup Ayub sangat diberkati oleh Tuhan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, kebenaran yang pertama, Ayub hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan Allah karena apa? Karena Ayub mempunyai karakter rohani yang benar, yaitu ia hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah kebenaran yang pertama. Jadi ditulis dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang
terkaya, yang terkaya di antara semua orang yang di sebelah timur. Hidup takut akan Allah dan hidup menjauhi segala kejahatan yang dimiliki oleh Ayub membuat Ayub tetap kuat saat menghadapi segala penderitaan, kerugian, kehancuran, dan tantangan serta masalah hidup yang sangat berat. Ayub tetap kuat. Walaupun harta bendanya, kata firman Tuhan, hancur. Bahkan anak-anaknya mati dan dia dirampok dan dia kena sakit penyakit. Nah saudaraku, kebenaran yang kedua, Ayub hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan karena apa? Karena Ayub menjaga kekudusan hidupnya dan menjaga kekudusan hidup keluarganya. Ayub 1, saudaraku, ayat 4-5, firman Tuhan berkata, anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi saudaraku, Ayub sebagai kepala keluarga dan sebagai imam dalam keluarga selalu menjaga kekudusan hidupnya dan juga menjaga kekudusan hidup keluarganya, anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, bila anak-anak Ayub mengadakan pesta, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Lalu Ayub juga datang kepada Tuhan memberikan persembahan korban-korban bakaran sebanyak jumlah anaknya. Sambil berdoa kalau anak-anaknya sudah berbuat dosa kepada Tuhan Allah, Ayub memohon pengampunan dari Allah bagi mereka. Ayub menjadi teladan bagi kita sebagai kepala keluarga dan imam dalam keluarga yang berkomitmen menjaga kekudusan hidup diri kita sendiri dan juga menjaga kekudusan atau kesucian hidup bagi keluarganya. Sehingga Tuhan Allah sangat memberkati Ayub secara luar biasa. Itulah yang menjadi teladan bagi kita, saudaraku ya. Dan kebenaran yang ketiga yang boleh kita pelajari saat ini, saudaraku. Ayub hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan. Dia sangat diberkati oleh Tuhan karena apa? Karena keyakinan iman Ayub yang sangat kuat. Tidak tergoncangkan oleh masalah-masalah berat dalam kehidupannya, saudaraku. Di dalam Ayub 1 ayat 20-22 firman Tuhan berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Ini menyembah kepada Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, luar biasa, saudaraku. Saat Ayub mendengar bahwa semua anak-anaknya mati terbunuh, semua harta bendanya habis dirampok oleh perampok dan hancur karena nyala api yang menyambar dari langit. Walaupun hatinya terkoyak, saudaraku, terkoyak-koyak, tetapi iman Ayub tidak terkoyak. Ayub tetap datang kepada Tuhan Allah, berharap, bersandar, menyembah, sujud menyembah Tuhan Allah dengan segenap hati. Ayub seorang yang hidupnya takut akan Allah dan hidupnya menjauhi kejahatan. Sehingga dalam penderitaannya yang sangat berat, Tuhan Allah menolong dan memulihkan penderitaan Ayub yang sedemikian berat dan dahsyat. Oh, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh hidup
dalam takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Pastinya seperti Ayub, sehingga hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Allah dengan berkat jasmani, berkat rohani yang melimpah-limpah. Amin ya. Walaupun mungkin saudaraku satu saat kita menghadapi ujian dan cobaan yang berat, tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan supaya hidup kita diberkati. Saat kita belajar dari Ayub, kita semakin dikuatkan. Amin ya. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Bagaimana Ayub tetap hidup takut akan Tuhan Allah dan hidup menjauhi kejahatan. Sehingga hidup Ayub sangat diberkati oleh Tuhan Allah. Yang pertama, Ayub itu mempunyai karakter rohani yang benar. Yaitu ia hidup takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang kedua saudaraku, Ayub menjaga kekudusan hidupnya dan juga menjaga kekudusan hidup keluarganya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, hidup Ayub diberkati karena apa? Karena keyakinan iman Ayub yang sangat kuat. Ia tidak tergoncang oleh masalah dalam kehidupannya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ayub 42 ayat 10 dan 16 berkata saudaraku, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Ayub yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Sehingga keluarganya diberkati, dia juga diberkati. Walaupun dia mengalami penderitaan yang begitu berat, bahkan kehilangan 10 anaknya, harta bendanya, dan dia sakit kulit yang berat. Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan berkati Ayub dengan 2 kali lipat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami setia. Dan kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi masalah saat ini, Tuhan tolong lepaskan kami dari masalah, dari problema itu. Dan kami Tuhan mau hidup setia di dalam Engkau, dan kami percaya hidup kami akan diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sumber berkat kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.